Halo Leo, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu, dan apapun yang kamu inginkan, harapkan segera terwujud menjadi kenyataan ya. Apalagi ini adalah bulan Agustus ya, bulannya para Leo. Happy birthday ya. Semoga harapan, keinginan, cita-cita apapun itu ya, terwujud menjadi kenyataan ya. Tambah kaya, tambah sukses, tambah baik ya. Dan yang belum dapat jodoh, segera bertemu jodohnya, oke? Dilancarkan rezeki keuangannya, ya. Apapun itu semoga berhasil dan sukses, oke? Dan kali ini kita buat general reading. Sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat, ini juga nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kali ini ya temanya adalah kata yang tidak terucap ya, yang tak terucap gitu ya. Jadi kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, kalau dia bisa menyampaikan sesuatu ke kamu, itu apa sih yang ingin dia sampaikan gitu ya, dari dalam hatinya dia, yang dia simpan, yang dia pendam, yang tak terucapkan ke kamu, kayak gitu. Oke, untuk seseorang yang sedang dealing sama kamu atau yang kamu pikirkan ya. Oke, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo, seseorang yang kamu pikirkan ini. Oke, kita akan lihat ya, apa sih yang ingin dia sampaikan, ungkapkan sama kamu kalau dia bisa bicara ya. Aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya. Aku melihat di sini koneksi kamu dengan dia ini ada koneksi spiritual ya. Jadi ada kemungkinan kamu itu dipertemukan dengan past life ya, koneksi past life yang dimana seseorang ini tuh mungkin pernah hadir atau kamu pernah bertemu dia di masa lalu, kehidupan masa lalu kamu, kehidupan past life kamu sebelum kehidupan saat ini ya, kalau kalian percaya reinkarnasi gitu ya. Dan di kehidupan saat ini kamu dipertemukan dan bersama lagi gitu. Tapi saat ini mungkin kamu lagi ada pemisahan ya, karena di sini juga ada spiritual relations gitu. Oke. Dia bersyukur atas pelajaran spiritualnya. Jadi melalui koneksi kamu dengan dia ini belajar sesuatu ya, tentang kehidupan, tentang cinta gitu ya, seperti itu, meningkatkan level kesadaran dia gitu loh, atas spiritual gitu ya. Jadi dia bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi ini gitu. Pelajaran ya, atau hikmah gitu. Kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu. Dia merasa kamu bukan orang yang tepat untuk dia, bukan orang yang pas untuk dia. Oke. Mungkin kamu dengan dia ini ada perbedaan ya, bisa perbedaan adat, budaya, agama, usia kayak gitu. Kepercayaan, pola pikir, apapun di sini, latar belakang. Kemudian di sini ada, itu salahku tapi aku menyalahkanmu, ya kan? Ada kesadaran dia yang dimana dulu dia pernah nyalain kamu ya, atau apa yang terjadi ini dia menyalahkan kamu. Padahal itu sebenarnya salah dia gitu. Saat kalian bertengkar, saat kalian marahan gitu, dia tidak mencoba untuk memahami kemarahan kamu gitu. Kenapa kamu marah gitu? Padahal itu kan
apa ya istilahnya kayak sebab akibat gitu loh ya. Jadi dia mungkin melakukan sesuatu dulu sama kamu, entah apa gitu loh yang bikin kamu marah gitu ya, tapi justru kemarahan kamu itu dianggapnya berlebih gitu loh, malah dia tuh nyalahin kamu kayak gitu, istilahnya tuh seperti itu. Padahal itu adalah respon jujur dari perasaan kamu kayak gitu, tapi dia justru malah menyalahkan kamu dan akhirnya hubungan kamu jadi seperti itu gitu, jadi berantakan lah gitu atau berpisah gitu. Aku mencintaimu. I love you unconditionally. Oke, seseorang ini mencintai kamu tanpa syarat ya. Oke, jadi di sini kalau kamu merasa dengan adanya perbedaan, banyaknya perbedaan adat, budaya, agama, negara, atau bahkan di ya adat, budaya, agama, negara itu kan ada perbedaan etnis gitu ya, kayak misalkan ya kamu orang Indonesia, dia orang Korea ya, ataupun kamu orang Indonesia, dia orang Cina ataupun orang Jepang, itu kan ada perbedaan etnis gitu ya. Nah, mungkin kamu ngerasa kayak nggak tepat gitu ya, atau nggak cocok gitu ya, atau bahkan dia sendiri yang merasa seperti itu, karena di sini ada kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu gitu kan. Nah, mungkin kamu memandangnya juga seperti itu gitu loh ya, padahal di sini kalau kamu merasa seperti itu dan kamu merasa bahwa dia tidak benar-benar sayang atau cinta sama kamu karena latar belakang kalian itu yang banyak perbedaan, itu nggak seperti itu ya. Dia benar-benar mencintai kamu, apalagi di sini ada spiritual lessons ya, ada koneksi spiritual. Oke, apalagi ini ada kaitannya dengan past life kamu. Dan di sini aku juga merasa untuk beberapa orang ini dipertemukan dengan twin flame kamu ya. Karena ini men-trigger ini pelajaran bisa ini kayak kontrak, ada kontrak kayak gitu ya, kayak kontrak ini maksudnya kayak ada karma yang harus kalian selesaikan kayak gitu ya, atau kamu melalui koneksi ini meningkatkan level kesadaran kamu karena untuk menjalankan misi kamu. Nah, itu yang dinamakan kontrak ya. Mungkin kamu ada misi tertentu gitu, bisa ya. Ini membangkitkan spiritual kamu melalui koneksi ini. Nah, istilahnya tuh kayak gitu, atau dia ya, bisa keduanya. Memang bisa keduanya, ini dua-duanya gitu. Di sini ada I love you ya. I love you unconditionally. Jadi dia mencintai kamu itu tanpa syarat. Dia benar-benar mencintai kamu, sayang sama kamu, cinta sama kamu itu tulus dari dasar hati ya. Jiwa dari jiwa, mengenali kamu melalui jiwa ya. Jadi ini udah di luar logika gitu loh ya. Karena tidak memandang itu semua, tidak memandang fisik, tidak memandang usia ya, tidak memandang kamu cantik, ganteng atau enggak gitu ya. Enggak di sini gitu. Ini murni cinta tanpa syarat gitu ya. Jadi tidak memandang semua perbedaan-perbedaan itu. Benar-benar mencintai kamu tuh apa adanya diri kamu gitu. Jadi kalau kamu berpikir mungkin dia melihat begini, enggak seperti itu gitu ya. Seperti itu. Kalau dia bisa ngomong sama kamu ya, dia mencintai kamu tanpa syarat gitu. Dia mencintai kamu tulus apa adanya diri kamu. Bukan karena kamu cantik, atau bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu pintar dan bla bla bla, enggak gitu. Karena tadi juga aku bilang di sini ada koneksi spiritual ya. Memang dia ini seseorang yang pernah hadir di masa lalu kamu, kehidupan kamu yang dulu, mungkin kamu juga pernah bersama, dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi gitu ya, untuk memenuhi kontrak ini juga bisa gitu ya. Ya, kontrak jiwa ya. Kontrak jiwa ini kayak istilahnya kayak kamu dipertemukan dengan siapa di kehidupan ini, itu sudah ada garisnya gitu ya, atau tulisannya. Nah, istilahnya tuh diibaratkan tuh kayak gitu ya. Jadi ini nggak bisa kamu hindari ya, nggak bisa kamu tolak gitu loh istilahnya. Kamu dengan dia mungkin kayak punya perjanjian kayak gitu dulu, oh ya nanti kita ketemu lagi ya di kehidupan selanjutnya, kita bersama lagi ya, atau mungkin kayak nanti kita belajar bersama di kehidupan selanjutnya. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Belajar tentang cinta tanpa syarat ini biasanya koneksi twin flame ya, tapi nggak semua ya, beberapa aja ya. Ada yang soulmate ya, mungkin kamu
Kalau karmik sih kalau aku ngeliat sih enggak ya, bukan karmik sih. Di sini lebih ke untuk beberapa orang nih lebih ke twin flame, soulmate gitu ya, atau memang koneksi spiritual lainnya gitu. Yang jelas di sini meningkatkan level kesadaran kalian untuk belajar cinta tanpa syarat juga di sini gitu. Kemudian di sini waktunya tidak tepat untuk kita, ya kan? Dulu itu dia ngerasa kayak di saat kamu bertemu dan bersama itu dia ngerasa nggak tepat gitu ya. Sebenarnya bukan waktu yang nggak tepat ya, tapi bisa dibilang waktu nggak tepat gitu. Tapi memang perjalanannya seperti ini gitu. Karena untuk men-trigger kalian ini, untuk kalian belajar bersama ini, tapi belajarnya bukan kalian bersama gitu, enggak ya, tapi justru bertemu tapi dipisahkan. Nah, disitulah mulai gitu. Ya, setelah itu nanti mungkin ya untuk beberapa orang ini next ke depan kalian akan bertemu lagi di sini. Karena di sini ada waktunya saja yang tidak tepat untuk kita, gitu. Ya, karena di sini ada I love you unconditionally. Dia mencintai kamu tanpa syarat, gitu. Jadi terlepas adanya perpisahan, terlepas adanya masalah ini justru menyadarkan kalian masing-masing dan justru kalian lebih clear gitu loh dalam melihat diri kalian masing-masing ya, baik perasaan kamu terhadap dia, baik perasaan dia terhadap kamu, ya benar-benar jelas gitu loh bahwa oke, ternyata aku mencintai kamu ya, gitu loh. Istilahnya tuh lebih clear kayak gitu, ya lebih jelas, lebih memahami perasaan sendiri bahwa dia itu cinta sama kamu, bahwa dia itu mau pengen sama kamu gitu, kamu pun juga sama di sini, gitu. Makanya di sini kayak dia ngerasa kayak waktunya nggak tepat untuk kita, gitu loh. Jadi saat itu dulu itu nggak tepat kalian dipertemukan itu gitu. Makanya ini kayak waktu yang tepat itu ya ini setelah kesadaran kalian masing-masing naik kayak gitu ya. Jadi lebih dewasa kayak gitu loh, lebih bijaksana, lebih baik lagi, seperti itu. Di sini juga ada itu salahku tapi aku menyalahkan kamu. Jadi ada kesadaran dia, ada rasa bersalah sama kamu gitu. Ya, untuk beberapa orang ini memang aku ngerasa kamu akan ketemu lagi, especially kalau kamu merasa hubungannya ngegantung atau kayak digantung. Jadi kayak kamu berpisahnya ini kayak nggak ada kata putus ya. Bertengkar, lalu kalian nggak saling komunikasi, langsung bablas gitu. Jadi masih ada rasa-rasa kayak ngegantung gitu loh. Ya, di dalam batin kamu, di dalam hati kamu gitu. Ini bukan cuman satu orang ya yang merasakan, tapi dua orang, dua-duanya gitu. Tapi untuk memutuskan kalian bersama kembali atau tidak itu ya pilihan kalian masing-masing ya. Tapi untuk beberapa orang nih, aku merasa kalian akan ada pertemuan lagi di next ke depan di sini. Karena di sini juga ada pelajaran tentang cinta tanpa syarat ya. Jadi terlepas kalian itu nanti kembali untuk bersama lagi atau tidak, ini kalian udah nggak apa-apa gitu loh. Karena udah bisa bener-bener melepaskan satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan kalian bertemu kembali itu, ya mungkin ada perasaan, ada pengen kembali gitu ya. Tapi keputusan tetap kembali di tangan kalian masing-masing gitu. Ya kalau kamu memilih untuk melepaskan ya mungkin dia akan melepaskan gitu loh, merelakan kamu gitu. Karena di sini belajar cinta tanpa syarat juga gitu, bahwa cinta itu nggak harus memiliki juga gitu loh. Ya jadi udah sadar gitu loh, dia udah lebih sadar gitu. Ya seperti itu. Mungkin untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan ya, contohnya kayak especially mungkin ya untuk beberapa orang kamu masih punya status pernikahan, belum ada perceraian. Nah itu kan masih ada apa ya, sesuatu yang belum selesai gitu ya. Nah bisa pertemuan kalian tuh untuk menyelesaikan itu juga bisa gitu loh. Walaupun mungkin kamu dengan dia mungkin nggak memilih untuk bersama lagi gitu, tapi dari sisi dia mungkin ada keinginan untuk memilih bersama lagi gitu. Cuman dia akan menghormati keputusan kamu juga gitu loh. Kalau kamu memilih untuk melepaskan, nggak mau lagi, ya di sini aku ngeliat dia juga bakal merelakan karena sudah ini ya, sudah belajar bagaimana mencintai tanpa syarat gitu. Dan juga spiritual gitu loh. Ya, kesadarannya sudah ada gitu loh. Jadi dia akan lebih ke rela atau mengikhlaskan gitu. Seperti itu.
Untuk zodiaknya kita lihat. Tapi nggak jadi patokan ya. Di sini aku akan tarik yang paling kenceng. Oke, di sini ada Pisces, Capricorn, ada Leo. Mungkin kamu dealing dengan sesama Leo atau mungkin ini energimu. Kemudian Gemini atau Aries. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.